بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة واكتب لنا في هذه حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء إنا هدنا إليك قال عذابي ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون للذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضعون عنهم كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فآمنوا الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقطعناهم 12 أسباط أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه أن اضرب الحجر. فانبجست منه 12 عينا. فانبجست منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وظللنا عليهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كلوا من طيبات ما وما ظلمونا ولكن
كانوا أنفسهم يظلمون وما وما ظلمونا ظلمونا ولكن ولكن كانوا كانوا يظلمون يظلمون. صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. اللهم صل اللهم صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك على وبارك على رسول رسول الله الله على على رسول 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 الله الله وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد. Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaika wa zakarahumullah biman indah." Tiada berkumpul satu kaum di sebuah rumah atau di rumah-rumah, kecuali bahwa rumah-rumah tempat mereka membaca Al-Quran itu disebut buyutillah, rumah-rumah Allah. Mereka berkumpul atau mereka bersatu di sana bukan untuk membicarakan hal-hal yang sia-sia, tapi yatluna kitab Allah, membaca menelaah kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mengajarkan sesama mereka. Illa, kecuali bahwa pasti Allah berikan kepadanya nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepadanya sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mencurahkan kepadanya rahmat. Lalu kemudian wa khaffat alaihimul malaika, lalu malaikat-malaikat bersaf-saf sampai ke arasy Allah SWT dari tempat mereka, dari rumah mereka. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan selalu menyebut nama-nama mereka selama mereka masih mengikuti majelis ilmu Al-Quran tersebut. Kita teruskan surat 7 kita, surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ada urutan 7, artinya paling tinggi. Kemudian turunnya surat ini adalah di Madinah, di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Maka disebutlah dengan surat Makkiyah, ataukah jumlah ayatnya 206 ayat. Jadi surat Makkiyah total ayatnya 206 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 160, 56, 156 sampai 160. Terakhir pada ayat 155, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan 70 dari kaumnya, sama-sama pergi ke Gunung Tursina untuk melihat Allah, karena mereka tidak percaya kepada Nabi Musa. Mereka ingin percaya kalau mereka melihat Allah. Padahal yang namanya kepercayaan justru tidak dilihat. Kalau sudah dilihat bukan percaya lagi, namanya percaya itu adalah meyakini sesuatu yang kita tidak lihat dengan indera, itu percaya namanya. Kita mulai dari 155. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wakhtara Musa qaumahu." Lalu kemudian Musa memilih dari kaumnya sab'ina rajulan, ada 70 orang, limiqatina, untuk berjumpa dengan kami. Falamma akhadhatumus rajfatu, maka tatkala yang 70 orang ini tertimpa ar-rajfah, gempa bumi. Jadi tertimpa gempa bumi. Qala, lalu kemudian Nabi Musa berkata atau berdoa, "Rabbi, wahai Tuhanku, law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya." Ya Allah, seandainya kamu mau, ini pasti sudah akan binasa, mereka dan saya. Jadi seandainya Tuhan engkau mau, ahlaktahum min qabl, sebelum ini pun kamu akan hancurkan, wa iyaya. Karena Nabi Musa kan juga pernah begitu. Kita sudah bahas juga beberapa pertemuan sebelumnya.
Jadi ahlak tahum min qabl wa iyaya. Kemudian Nabi Musa berkata, atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Wahai Tuhan, apakah engkau akan membinasakan kami bima fa'ala sufaha minna, hanya karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. Sufaha itu orang-orang bodoh di antara kami. Ya. In hiya illa fitnatuka. Tiadalah dia, yaitu kejadian ini, mereka ingin melihat Allah, kecuali bahwa itu adalah fitnahmu, ujian kamu. Ujian kamu kepada kami manusia. Kata-kata ujian di sini adalah misalnya Tuhan tidak dijangkau oleh tidak dijangkau oleh panca indera. Maka itu adalah ujian. Karena tadi kata ujian itu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Makanya kalau misalnya kita ujian sekolah tidak boleh misalnya melihat buku. Ya. Jadi ujian itu adalah menguji, mengetes kemampuan kita tentang kepercayaan kita kepada sesuatu tanpa melihat sesuatu itu. Kita ditanya tanpa melihat jawabannya. Apakah kita sudah tahu jawabannya tanpa melihat jawabannya? Karena namanya ujian begitu. Kita ditanya supaya kita menjawab, sementara jawabannya kita tidak lihat. Ya. Kalau jawabannya kita sudah lihat, ya bukan ujian namanya, cuma ditulis menulis. Ya. Jadi kita ditanya untuk memberi jawaban, yang jawaban itu kita tidak lihat bukunya, tidak lihat literaturnya. Nah, jadi seperti itu. Maka dikatakan itu adalah ujian bagi manusia. Supaya apa? Supaya belajar. Karena dengan belajar bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh panca indera, tidak dijangkau oleh panca indera. Tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Kamu Tuhan memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki dan menyesatkan siapa yang kamu kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Jadi sama di sini mantasya. Jadi kita lihat di sini kata-kata mantasyanya sama. Mantasya. Artinya syaknya Allah diberikan kepada setiap manusia. Apakah dia mau sesat? Ya silakan kata Tuhan. Itu namanya syak. Yang mau petunjuk silakan kata Tuhan. Ya seperti itu. Ya. Maka di tempat lain dikatakan man syaa falyumin wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau ya silakan beriman. Siapa yang mau silakan kafir juga. Jadi itulah free will, itulah kebebasan memilih. Itulah kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita. Anta waliyuna, kamulah Tuhan wali kami. Faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami atas kebodohan tadi. Warhamna, dan kasihanilah kami. Wa anta khairul ghafirin, karena kamulah Tuhan sebaik-baik pemberi ampunan. Sekarang masuk pada ayat baru 156. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Itu tadi kita baca satu ayat di surat Anbiya karena akan berkaitan dengan pembahasan kita ini. Masih lanjutan tadi doanya Nabi Musa, kan tadi Nabi Musa berdoa ya. Nabi Musa tadi berdoa, ya Allah, kamulah Tuhan yang pengasih di antara yang pengampun. Jadi tadi kita lihat di atas ini ya. Nah ini tadi. Jadi ini tadi adalah doanya Nabi Musa tadi. Anta waliyuna, kamulah wali kami. Ya. Faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Akibat orang-orang bodoh tadi ini. Sufaha. Warhamna, dan kasihanilah kami. Wa anta khairul ghafirin, kamulah sebaik-baik pemberi ampunan. Waktub, nah berarti sambungannya. Waktub lana, kamu gitu. Jadi sambungannya di sini. Ya. Jadi ini adalah sambungan ya. Sambungannya. Waktu belana. Jadi ini sambungannya tadi. Ya, jadi waktu belana. Makanya ada wawnya di sini. Jadi kalau kita sambung dari sini, ya kita lihat sini. Ya. Ini 155 nih. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana. Ini waktub lana. Dan tuliskanlah bagi kami, tetapkanlah bagi kami
fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia, hasanah. Wa fil akhirah, begitu ya di akhirat. Wa fil akhirat, dan juga di akhirat. Maksudnya di akhirat juga dapat hasanah. Jadi di dunia dapat hasanah, di akhirat juga dapat hasanah. Jadi di dunia dapat hasanah, di akhirat juga dapat hasanah. Seperti itu. Jadi hasanahnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Kenapa? Karena ya kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Artinya kalau kita diberikan hasanah di dunia, alhamdulillah. Tetapi sekuat-kuatnya hasanah di dunia, ya kita akan tinggalkan. Kita akan pindah alam, yaitu ke alam akhirat. Dan kita berharap agar hasanah di dunia ini berkelanjutan sampai di akhirat. Inna hudna ilaika. Kami mengikuti jalan kembali kepada kami. Hudna ini terpandu, tertuntun. Ya. Kami ini hudna, dipimpin, dipandu ilaika kepada kamu. Jadi melalui ajaran agama, kata Nabi Musa, kami manusia ini kami. Jadi bukan hanya mewakili Musa, ini kan Musa tadi yang berdoa. Tetapi bukan hanya mewakili dirinya, tapi mewakili umat, bahwa dengan kenabian ini, Allah bermaksud untuk menggait kami, membimbing kami, memandu kami kepada Allah, ilaika kepada kami Allah. Jadi kami ini Tuhan, kamu telah beri petunjuk untuk kembali kepadamu. Nah ini adalah permintaan Nabi Musa tadi. Ya. Di permintaan Nabi Musa tadi sudah jelas, ya, yaitu diantaranya tadi, faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, ya. Warhamna, dan kasihanilah kami, ya. Jadi dua, faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, dan kasihanilah kami. Ini kita pernah bandingkan doa ini dengan doa di surat Al-A'raf juga yang mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana. Jadi wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau di sini anta waliyuna faghfir lana warhamna. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan kasihanilah kami. Wa anta khairul ghafirin, sungguhnya Engkau Tuhan adalah sebaik-baik al-ghafir, pemberi ampunannya. Seperti itu. Jadi Nabi Musa sudah sampai di sini berdoa nih. Ini jawaban Allah. Jadi ini adalah jawaban Allah. Jadi ini tadi yang di atas ini masih doanya Nabi Musa, ya, sampai di sini. Sekarang Allah berfirman, qala adabi usibu bihi man asya. Adabi, azabku, hukumanku, usibu, akan kutimpakan. Jadi u-nya di sini menunjukkan saya anak di sini. Ini huruf mudhari anak. Jadi adabi usibu, azabku akan ku timpakan, bihi, dengannya, dengan azab ini, man, kepada siapa yang asyaku kehendaki. Jadi mirip tadi di atas. Ya. Tadi di atas ada kata-kata man tasya. Ya. Sekarang aku akan timpakan azabku ini kepada siapa yang aku kehendaki. Kata aku kehendaki maksudnya memenuhi syarat kehendakku. Ya. Dan tadi syaratnya adalah siapa yang ingin beriman, silakan. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau mengikuti kehendakku untuk kafir, silakan kafir. Jadi kehendak Tuhan itu bebas kepada kita. Silakan mau kafir, mau beriman. Kalau kalian mau mengikuti kehendak bebas kalian dan kalian memilih ingkar, ya silakan. Kalau kalian mengikuti kehendak bebas kalian dan mengikuti iman, ya silakan beriman. Tetapi setiap pilihan masing-masing ada risikonya, masing-masing ada konsekuensinya. Jadi masing-masing ada. Nah, kata-kata manasyak, aku kehendaki tadi pilihan bebas. Kalau kalian memilih untuk melakukan perbuatan yang mengundang azab, ya berarti kamu menghendaki azabku. Ya. Maka azabku akan kutimpakan kepada siapa yang ku kehendaki, artinya memenuhi syarat untuk diazab, dihukum. Tapi ingat, kata-kata azabi di sini, ya, adabi,
Cuma terbatas di sini, man asya ini, man asya. Terbatas. Man kan berarti batasan, siapa? Ya, tidak semua. Tetapi apa kata Allah? Rahmati, rahmatku. Nih, sebaliknya rahmatku kata Tuhan, ya. Rahmatku, ya. Ini rahmatku, wasiat, menjangkau, meliputi kullasyai, segala sesuatu. Ya. Jadi rahmati wasiat kullasyai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasiat kullasyai. Azabku kutimpakan kepada siapa yang kuhendaki yang sesuai dengan syaratnya. Tetapi ingat, rahmatku tidak terbatas kepada man saja, tetapi kepada segala sesuatu. Jadi kalau man itu kan orang, jadi yang diazab Allah itu terbatas pada manusia. Tahu ya, tidak ada hewan yang diazab, tidak ada tumbuhan yang dihukum oleh Allah. Yang dihukum itu manusia. Jadi begitu banyak penghuninya alam semesta ini, cuma manusia yang ditimpakan azab. Satu. Yang kedua, tidak semua juga manusia, hanya terbatas pada yang mengikuti kehendak untuk diazab. Jadi siapa yang mengikuti hendak untuk diazab, Allah azab dia. Jadi lagi-lagi azabnya Allah diberlakukan kepada manusia saja. Makanya di sini man. Ya. Tetapi tidak semua manusia juga, hanya yang mau saja asya di sini. Tapi rahmatku kata Allah wasiat kullasyai. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari rahmatku. Kita bicara sekecil apapun, kita bicara sebutir pasir, kita bicara satu unsur hidrogen, semuanya. Bahkan di dalam hidrogen ada lagi bagian-bagiannya, ada protonnya, ada neutronnya, ada elektronnya, itu semuanya adalah rahmat Allah. Rahmati wasiat kullasyai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu, artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu ini tercipta karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tadi kita lihat ayat yang dibaca di dalam surat Anbiya ayat 107 yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tiadalah kami mengutus kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya kalau bukan karena kaum Muhammad, alam semesta tidak tercipta. Karena semuanya adalah rahmatnya. Sedangkan rahmat ini adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau bukan karena Nabi Muhammad, alam semesta tidak tercipta. Ya. Jadi warahmati wasiat kullasyai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi artinya apa? Rahmat Allah jauh lebih luas daripada azabnya. Ulangi, rahmat Allah jauh lebih luas daripada azabnya. Azabnya hanya diberikan kepada manusia, itu pun terbatas kepada manusia yang memenuhi syarat saja. Syarat untuk diazab. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita simpulkan? Kalau kita melihat segala sesuatu, kita melihat dengan rahmat, berarti kita melihat dengan kasih sayang. Rahmat itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad. Ya, orang yang paling banyak dipuji. Ya. Di alam rohani, Ahmad, dia yang paling banyak memuji kepada Allah. Kenapa Nabi Muhammad paling banyak dipuji? Karena apapun yang kita syukuri, hakikatnya mensyukuri kedatangan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah yang menyebabkan Allah menciptakan apa yang kita syukuri. Misalnya kita bersyukur dapat air. Kalau bukan karena Muhammad, air tidak tercipta. Kita bersyukur karena kita dapat makanan, gandum, beras. Kalau bukan karena Muhammad, gandum, beras tidak tercipta. Kita bersyukur karena bisa makan misalnya mangga. Kalau bukan karena Muhammad, mangga tidak tercipta. Kita bersyukur bisa makan delima. Kalau bukan karena Allah, delima tidak tercipta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa saja kita menyaksikan keindahan alam semesta. Kalau bukan karena Muhammad, alam semesta tidak tercipta, maka dialah hakikat yang dipuji, maka namanya Muhammad yang paling banyak dipuji. Sedangkan Ahmad adalah paling banyak memuji kepada Tuhan. Karena Muhammad paling banyak memuji kepada Tuhannya, maka kalau kita memuji Muhammad dengan berterima kasih pada hakikatnya, kita ikut memuji kepada Allah. Maka rahmati wasiat kullasyai. Rahmatku menjangkau, meliputi segala sesuatu. Fasaat tubuha, saya akan tetapkan
Kenapa Tuhan menggunakan kata ini? Ya, kata saat tubuha, karena tadi di sini di atas Nabi Musa kan meminta ini. Ya. Waktu belana. Jadi menggunakan kata aktub di sini juga. Waktu belana, tetapkanlah, tuliskanlah bagi kami fi hadid dunya hasanah fil akhirat. Bagi kami dalam kehidupan dunia hasanah dan di akhirat dia dapat hasanah. Maka Allah mengatakan, fasa'at tubuha, saya akan tetapkan apa? Rahmatku yang luas ini, lilladina, kepada orang-orang yang yattaqun, bertakwa. Yang pertama adalah bertakwa. Ini adalah bertakwa. Kemudian wa yu'tuna zakat, menunaikan zakat. Jadi menunaikan zakat ya. Wa yu'tuna zakat. Ya. Jadi satu bertakwa, kedua menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan kepada ayat-ayat kami beriman. Yu'minun. Walladzina hum biayatina. Siapa ayat kami ini? Ayat kami alam semesta dan pasangan alam semesta, yaitu tadi Nabi Muhammad dan orang-orang sempurna lainnya. Insan kamil. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan orang-orang yang mereka itu terhadap ayat kami beriman. Jadi mengimani ayat kami. Kan ada juga la yu'minun, ini yang beriman. Nah, makanya jemaah sekalian, kita lihat dulu ayat berikut ini ya. Kita lihat di sini nih ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 201, kita selalu baca doa ini. Ya, doa sapu jagat kata orang. Allah berfirman, wa minhum, dan di antara manusia itu mayyaqul, ada yang berkata, berdoa maksudnya. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di antara manusia ada yang doanya memang dunia dan akhirat. Wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunia, dalam kehidupan dunia, hasanatan. Hasanah tadi kebaikan. Hasanah kita sudah sampaikan, kata dasarnya sama dengan Hasan. Ya. Hasan itu kalau dikecilkan menjadi Husain. Jadi Hasan kecil, Husain namanya. Adiknya Hasan namanya Husain. Ya. Jadi atina fid dunia hasanah wa fil akhirati, dan di akhirat juga hasanatan. Kalau di ayat ini tadi hanya sampai di sini, tidak diulangi hasanatannya. Tapi sama saja maksudnya. Maksudnya di dunia hasanah dan juga di akhirat hasanah juga. Ya. Kalau di sini diulangi, ya. Atina fid dunia hasanatan wa fil akhirati hasanah. Ya. Baru wakina adzabannar. Nah, seperti tadi di sini. Jangan sampai Tuhan kami masuk di sini adab. Jauhkanlah kami dari azab yang kamu sebutkan di sini. Yang kamu janjikan akan kamu timpakan kepada siapa yang kamu kehendaki. Wakina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sini. Ya. Jadi sebetulnya ayat ini yang dibaca Nabi Musa, kita baca juga dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya doa-doa Nabi itu sama. Doa Nabi Musa juga ada di Quran. Seperti tadi yang kita lihat di sini. Ini kan Nabi Musa tadi. Ternyata ada juga di Quran. Ya, ini adalah dibaca oleh orang beriman sekarang, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surat Anbiya tadi. Wa ma arsalnaka, ini ayat 107. Wa ma arsalnaka, ini dinegasi, tiadalah kami mengutus engkau umat kecuali. Jadi kalau kita lihat tiadalah kecuali, berarti kan menolak semua tujuan. Jadi tidak ada kecuali. Tidak ada objektif tujuan kami mengutus engkau umat kecuali rahmatan. Rahmat itu sebagai rahmat. Rahmatan kalau kita baca sebagai rahmat. Sebagai rahmat lil alamin. Apa artinya sebagai rahmat lil alamin? Karena engkau Muhammad, alam tercipta. Kalau bukan karena engkau umat, alam tidak tercipta. Maka engkau adalah rahmat bagi mereka. Jadi engkau Muhammad adalah rahmat bagi mereka. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kemarin kita lihat ini ada hadis berikut ini kita angkat. Ya. Kalau bukan karena Muhammad, ya alam semesta tidak tercipta. Ini ada di atas kata-katanya nih ya. Ini terkenal. Laulaka
lau laka, seandainya bukan karena engkau Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak menciptakan aflak, alam semesta. Aflak bentuk jamak dari falak. Jadi lau seandainya laka bukan kamu Muhammad. Ya. Lau laka seandainya bukan kamu Muhammad. Tidak, khalaq tu aku ciptakan al-aflak. Jadi jelas sekali jemaah sekalian bahwa penyebabnya aflak ini diciptakan adalah karena ini Nabi Muhammad, lakanya di sini. Ya. Jadi aflak diciptakan, aku ciptakan kata Tuhan karena engkau. Lau laka seandainya bukan engkau, ma khalaqtul aflak. Aku tidak diciptakan dalam semesta. Ya. Ini kita lihat ada di sini hadis juga nih. Rawahul Hakim an Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Qala berkata. Auhallahu ila Isa alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Isa. Jadi auhallahu ila Isa alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Isa alaihi salam. Ya Isa, wahai Isa. Maksudnya Isa Nabi Isa ya. Wahai Isa, wahai Nabi Isa. Amin bi Muhammadin. Berimanlah kepada Nabi Muhammad. Ya. Amin bi Muhammadin. Amin bi Muhammadin. Berimanlah kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi Isa disuruh ya, berimanlah kepada Nabi Muhammad. Ya. Wa'mur man adrakahu min ummatika. Dan perintahkan juga man adraka. Siapa adrakahu min ummatika, dari umatmu yang ketemu dengan zamannya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada umatmu yang ketemu dengan zamannya Nabi Muhammad, kenapa? Ya karena kan Nabi Isa duluan. Nabi Isa duluan sekitar 500-600 tahun sebelum Nabi Muhammad, dan ajaran Nabi Isa masih tetap ada sampai sekarang. Nah, di sini mengatakan wa'mur man adrakahu min ummatika. Perintahkanlah siapa saja yang ketemu dengan zamannya Nabi Muhammad min ummatika, dari umatmu, untuk yu'minu bihi, beriman kepadanya. Jadi siapa saja yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dari umat, maksudnya berjumpa dengan zamannya Nabi Muhammad, maka perintahkan an yu'minu bihi, untuk beriman kepadanya. Falaula Muhammad, seandainya bukan karena Muhammad, ma khalaqtu Adam, aku tidak ciptakan Adam. Dan ingat, kalau bukan karena Adam, aku tidak ciptakan bumi. Kalau bukan karena bumi, aku tidak ciptakan alam semesta. Kan berarti ujung-ujungnya Muhammad juga, sama tadi di atas. Ini kalau kita singkatkan ini ya ke sini ya ujungnya. Karena dikatakan falaula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtu Adam, aku tidak ciptakan Adam. Dan kalau bukan karena Adam, tentu Allah tidak ciptakan bumi, karena Adam mau diciptakan di mana? Mau makan apa? Kalau Adam yang kita bicarakan adalah Adam seperti kita. Butuh udara, oksigen, butuh air, butuh makanan, tumbuh-tumbuhan. Ya kan harus ada buminya, harus ada wahananya. Jadi kalau bukan karena Adam, ya bumi tidak diciptakan. Kalau bukan karena bumi, galaksi galaksi Bima Sakti tidak akan ada. Kalau bukan karena galaksi Bima Sakti, alam semesta tidak ada. Kesimpulannya, kalau bukan karena engkau Muhammad, ma khalaqtul aflak. Jadi falaula Muhammadun ma khalaqtu Adam. Kalau bukan karena Muhammad, saya tidak menciptakan Adam. Walaula Muhammadun ma khalaqtul jannata wan nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan neraka. Jadi di sini tadi adalah Adam. Kalau bukan karena Muhammad, ya. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan neraka. Ya. Jadi kesimpulannya, hakikat kehidupan ini dari awal sampai nanti di akhirat, ya karena Muhammad. Walaula Muhammadun ma khalaqtul jannata wan nar. Walaqad khalaqtul arsya alal ma'i. Sungguh aku menciptakan arasy di atas air. Faturibu fakatabat alaihi. Fakatabtu alaihi. Maka aku ciptakan arasy itu di atas air. Faturiba, maka kemudian air itu bergejolak. Ya. Air itu bergejolak. Ya. Arasy itu bergejolak. Ya. Nah, bergejolak arasy itu. Setelah diciptakan di atas air kan, tapi ini kan punya makna ya, punya makna batin, punya maknawi, bukan zohirnya. Zohirnya itu kan, air itu kan yang melahirkan gelombang. Kalau kita bikin perahu di atas laut,
Dan gelombang itu kan perahunya bergejolak. Nah, dikatakan arasy Allah diciptakan di atas air itu punya sifat gejolak, punya sifat berubah-ubah. Gelombang itu kan berubah-ubah. Ya. Nah, maka kemudian karena arasy itu bergejolak, maka supaya berhenti bergejolak, supaya berhenti bergetar, fakata betu alaihi, aku tuliskan padanya kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi aku tuliskan pada arasy itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada apapun selain daripada Allah dan tidak ada ciptaan apapun kalau bukan karena Muhammad. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah, setelah tulisan ini terpampang di sana, fasakana, maka diamlah ya. Sakana itu maka tenanglah arasy Allah tadi ini ya. Maka setelah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tenanglah kembali arasy Allah yang tadinya disebut di sini bergejolak ya, faturiba. Nah, jadi saya kira jelas jemaah sekalian ya. Kita lanjut lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alladzina yattabi'unar rasul. Jadi mengerujuk tadi kepada ayat yang di atas ya. Jadi kita kembali tadi ke sini lagi ya ini. Jadi ini kan tadi Nabi Musa meminta mana tadi? Anta waliyuna, kamulah Tuhan, kamulah wali kami, pelindung kami, faghfir lana, maka ampuni dosa kami, warhamna, dan kasihanilah kami, wa anta khairul ghafirin, dan kamulah Tuhan yang maha pengampun, sebaik-baik pengampun. Baru kemudian 156. Waktu belana fi hadid dunia, maka dan tetapkanlah baik kami di dunia ini hasanah, wa fil akhirati hasanah, inna hudna ilaika. Dan seterusnya, baru kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, adabi usibu bihi man asya, adabku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, wa rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, fasaktubuha, saya akan tetapkan rahmat itu bagi orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan beriman kepada ayat kami. 156. Nah, pertanyaan siapa yang dimaksud di sini? Ya, yaitu alladzina yattaquna wa yutuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Walladzina hum bi ayatina yu'minun. Siapa yang dimaksud di sini? Ya. Jawabannya ini alladzina, yaitu orang-orang yang. Jadi yang disebut dengan beriman itu kepada ayat-ayat kami, makanya kita katakan ayat kami apa di sini? Yaitu Rasulullah. Orang-orang suci, bukan hanya ayat Allah di sini adalah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bukan itu juga, tetapi terutama di sini adalah bi ayatina yu'minun, karena ada alladzina yattabi'una, mengikuti Rasul. Berarti tanda orang itu mengimani ayat Allah adalah yattabi'una Rasul. Kenapa? Karena puncak dari seluruh ayat-ayat Allah di alam semesta ini ada pada diri Rasul tadi. Kenapa? Kalau bukan karena Muhammad, Allah tidak ciptakan seluruh alam semesta tadi. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Jadi alladzina yattabi'una rasul, orang-orang yang mengikuti ar-rasul. Ya. An-Nabi al-Ummi, jadi 3 gelarnya. Nabi itu adalah ar-rasul karena dia
membawa risalah kepada kita manusia. An-Nabi karena dia menerima berita dari langit. Al-Ummi karena dia adalah penduduk Mekah. Artinya apa? Dia adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Ya. Alladzina yattabi'una rasulah, Nabi Al-Ummi. Alladzi yang yajiduna, mereka temukan maktuban ini. Ya. Jadi alladzi yang yajiduna, mereka temukan maktuban, tertulis. Jadi artinya Muhammad itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Jauh sebelum Al-Quran datang sudah tertulis ya di sisi para ahli kitab di dalam Taurat ya, di dalam Taurat sudah tertulis di dalam Taurat. Ya. Wal Injil sudah tertulis di dalam Injil. Jadi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya. Apa di sana sifat-sifat ataukah aktivitas Nabi, An-Nabi, Ar-Rasul, An-Nabi Al-Ummi? Apa aktivitasnya di sana ini? Ya. Ar-Rasul, An-Nabi Al-Ummi, yaitu satu, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Memerintahkan manusia untuk berbuat baik, wa yanhahum, dan mencegah manusia dari perbuatan munkar. Kita akan berkata siapa saja melakukan ini pasti kita dukung. Kenapa? Karena setiap manusia secara hakikat selalu menginginkan kebaikan dan seluruh manusia secara hakikat juga menolak kemungkaran. Tidak ada orang yang menerima kemungkaran terjadi pada dirinya. Ada orang yang berbuat mungkar tapi dia tidak ingin kemungkaran itu terjadi pada dirinya. Misalnya ada orang yang mencuri harta orang lain tapi orang itu pasti tidak mau dicuri hartanya. Ya. Seperti itu. Jadi ma'ruf ini adalah bersifat universal, diterima. Mungkar bersifat universal, ditolak. Nah, Nabi datang ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Jadi datang untuk mengajak kita berbuat ma'ruf dan mencegah kita dari perbuatan mungkar. Satu ini yang pertama. Jadi yang pertama kita sebut ini adalah yang pertama ya. Yang kedua. Wa yuhillu lahum at-thayyibati, dan menghalalkan bagi mereka manusia at-thayyibat, yang suci, yang baik-baik. Ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi menghalalkan yang suci, yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, baik dari sisi makanan ataupun perbuatan dan perkataan. Perkataan yang dihalalkan, yang dibolehkan, yang baik-baik. Yang diharamkan, yang buruk-buruk. Tindakan yang dihalalkan, yang baik-baik. Yang buruk-buruk diharamkan. Apalagi makanan. Wa yada'u anhum, ini yang ketiga. Ya, yang ketiga. Wa yada'u anhum israhum, dan mengangkat. Ya, meletakkan, maksudnya mengambil. Anhum, dari mereka. Israhum, beban-beban mereka. Jadi kalau ada orang angkat beban kan di atas sini biasanya, atau di atas kepala. Nah, kata yada'u itu adalah mengambil, memegang itu baru diletakkan ke bawah. Yada'u itu meletakkan. Jadi beban yang tadinya ada di atas kepalanya atau di atas pundaknya diambil, diletakkan ke bawah sehingga orang itu menjadi tidak terbebani lagi. Dengan demikian kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, itu hidup menjadi nyaman. Tidak ada beban. Jadi beban itu karena kita tidak mengikuti Nabi, kita tidak mencintai Nabi. Karena jelas ini waida'u anhum israhum wal aglala. Mengambil dari mereka beban-bebannya dan al-aglal, belenggu-belenggu. Belenggu itu adalah yang membuat kita kehilangan kebebasan untuk berbuat. Allati kanat alaihim. Allati yang kanat alaihim, ada pada mereka. Falladina amanu bihi, maka adapun orang beriman kepadanya. Jadi 1, 2, 3 ini adalah Nabi Muhammad, maka kewajiban kita mengimaninya. Kewajiban kita adalah mengimaninya, beriman kepadanya. Satu, yang kedua, wa azzaruhu, memuliakannya, ini memuliakannya. Wa nasaruhu, dan menolongnya, ini dia. Yang ketiga ini jadi ada 3 juga nih. Ada 4 ya. 1, 2, 3, kemudian 4 ya. Pertama, beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya. Apa arti menolongnya?
membantu Nabi menyampaikan ajarannya kepada siapa saja yang belum sampai kepadanya dengan, kalau tidak bisa dengan kata-kata karena tidak punya pengetahuan, minimal dengan perbuatan, tindakan. Jadi cara menolong Nabi itu adalah menjadilah umatnya Nabi yang fatona, cerdas, amanah, terpercaya, sidik, selalu benar, selalu memilih yang benar. Kemudian tablik, selalu komunikatif, ya, tidak mendiamkan orang kalau ketemu di mana-mana. Tablik itu komunikatif, gampang akrab, gampang berkomunikasi. Nah, itu nasaruhu. Jadi bukan justru disembunyikan. Nah, ajarannya tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Kemudian yang keempat, wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya alladzi unzila yang diturunkan bersamanya. Apa namanya cahaya di sini? Al-Quran. Al-Quran itu nur. Ya. Mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Dan pasangan Al-Quran yaitu tentu pengganti-penggantinya yang suci. Jadi wattaba'u an-nur alladzi unzila dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ini. Jadi inilah orang-orang yang bahagia, yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang menang dan sebagainya. Ulaika humul muflihun. Nah, kita lihat di sini nih. Surat Al-Fat ini tadi. Ya. Ini kan tadi sebutkan ada dalam Injil ini tadi. Ini tadi ada Injil, fit Taurati wal Injil. Ya, alladzi yajidunahu maktuban indahu fit Taurati wal Injil. Nah, apa kata Allah di sini? Muhammadur Rasulullah, ini surat Al-Fat ayat 29. Ya. Muhammadur Rasulullah 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya asyidda walal kufar, bersikap tegas terhadap pelaku kekufuran. Siapakah pelaku kekufuran sekarang paling keras? Yaitu Zionisme Israel sekarang di Timur Tengah. Didukung oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Five Eyes. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda walal kufar. Dia harus bersikap tegas kepadanya. Bukan lembek, apalagi dia yang seperti sebagian negara Arab sekarang. Jadi, walladzina ma'ahu asyidda walal kufar. Ya. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Kalau sekarang Arab di Timur Tengah, ruhama'u baina aduwillah. Ya. Dan bersikap keras kepada orang mukmin, asyidda walal mu'minin. Ya, itu mereka. Kalau orang mukmin gampang mereka serang, disebut sesat lah, disebut bid'ah, macam-macam. Dan terhadap Israel tidak pernah mereka berbicara secara lantang. Ya. Jadi ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Baik Sunni ataupun Syiah, itu tanda-tandanya pengikut Muhammad. Berkasih sayang tidak melihat mazhabnya, Sunninya, Syiahnya, Ibadinya, Syafi'inya, Hambalinya, Hanafinya. Tidak melihat itu semuanya. Tarahum ruk'an sujadan. Kau menyaksikan mereka, apapun mazhabnya, ruk'an sujadan, ruku dan sujud. Ya. Ruku artinya bergaul, berinteraksi di antara mereka tanpa ada batas-batas mazhab. Sujadan semuanya melepaskan egonya, karena hanya Allah saja yang ada, sujud kepada Allah melalui manusia sucinya. Ya betaguna fadla min Allah, semata-mata karena mencari karunia dari Allah, bukan karena keinginan untuk berkuasa atau melanggengkan monarki absolutnya. Ya betaguna fadla min Allah, semata-mata mencari karunia dari Allah, waridwana, dan ridhonya. Simahum, kamu bisa melihat tanda-tanda mereka, fi wujuhim, di wajah-wajah mereka, min athari sujud, yang merupakan bekas sujud mereka. Jadi simahum fi wujuhim min athari sujud. Ya. Ada bekas sujud. Apa itu bekas sujud? Kelihatan kalau dia itu tidak ada ego, tidak ada kesombongan. Sujud itu artinya apa? Menyampaikan kehambaannya kepada Allah melalui insan-insan suci yang ditunjuk pada zaman malaikat dan jin melalui Nabi Adam. Dan orang yang sujud min athari sujud, ada bekas sujud, ada jejak sujud pada wajahnya. Zalika mataluhum fit Taurat. Nah, itu perumpamaan disebutkan di dalam Taurat dan mataluhum fil Injil. Zalika mataluhum fit Taurati wa mataluhum fil Injil. Jadi kelihatan Mas sekalian. Ya. Di dalam Taurat disebutkan, di dalam Injil disebutkan apa ya? Perumpamanya. Juga disebutkan tadi di sini, maktuban tertulis di sisinya di dalam Taurat dan Injil. Perumpamannya juga. Ya. Perumpamanya seperti tadi, kompak, ya, bersatu. Seperti ini. Kita lagi misalnya surat Al-Baqarah ya. Nah, kita pindah dulu ke sini.
Jadi kita pindah ke 158 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Qul katakanlah Muhammad, itu kelanjutan tadi. Ini ayat 158. Setelah tadi menjelaskan Nabi Muhammad secara jelas tadi ya, kita balik lagi ke sini lihat kelihatan ini. Setelah tadi Allah memperkenalkan Nabi Muhammad di sini, tugas-tugasnya dan kewajiban kita kepadanya, yaitu beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya. Caranya memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan umatnya. Makanya kita wajib membantu Palestina karena mereka adalah umat Nabi Muhammad. Memuliakan umatnya, memuliakan nabinya, memuliakan Allah. Menolong juga umatnya, menolong nabinya, menolong juga Allah. Begitulah seterusnya. Baru kemudian ya ayuhan nas. Nah, ini baru masuk di sini nih. Jadi inilah Nabi tadi yang diperkenalkan di sini. Lalu kemudian sang Nabi itu berkata, ya ayuhan nas nih. Ya. Qul katakanlah Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini sungguhnya aku Rasulullah ilaikum. Saya ini adalah Rasul Allah kepada kalian. Lihatlah jemaah sekalian, ini pernyataan. Ini pernyataan namanya. Sebuah pernyataan yang keluar dari mulut Nabi. Ini sungguhnya aku. Ini lihat ada kata akunya di sini. Jadi kita lihat ada akunya di sini. Ini sungguhnya aku adalah Rasul Allah ilaikum kepada kalian. Jamiah semuanya, seluruh manusia. Nah, jemaah sekalian, kita pernah sampaikan bahwa yang namanya orang-orang yang durhaka kepada Allah setiap berbicara dimulai dengan aku. Kita sudah pernah lihat iblis. Allah tanya kenapa tidak sujud? Jawabannya adalah aku lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Namrud, ketika Nabi Ibrahim bertanya, lalu siapa Tuhan kamu? Dia katakan, ana uhi wa umit. Jadi ketika Namrud bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa Tuhan? Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku adalah alladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan matikan. Apa jawaban Namrud? Ana uhi wa umit. Akulah yang menghidupkan dan matikan. Ini aku. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad di sini? Aku juga. Nah, bedanya adalah di depannya ini ada kata qul. Nah, perhatikan ini. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah berkata aku secara langsung. Selalu ada perintah dari Allah. Jadi artinya apa? Perkataan keakunya Nabi bukan dari Nabi, tapi perintah dari Allah. Itulah disebut dengan abad. Jadi abad itu tidak pernah ada akunya lagi. Yang ada adalah akunya Allah. Karena aku ini kita sandarkan kepada Allah yang berkata kul, katakanlah. Begitu. Ya. Kul. Jadi akunya Nabi Muhammad itu telah melebur bersama dengan akunya Allah. Namanya sudah fana. Nah, dari mana kita lihat ini contohnya lagi? Misalnya kita lihat di sini surat Az-Zumar di sini. Ya. Kita lihat surat 39. Ya. Ayat 52. 53 ya. Nih. Coba jemaah sekalian terutama yang apa namanya? Yang bisa bahasa Arab, coba kita analisis ini. Ini ada kata kul. Katakanlah Muhammad. Dikatakan. Jadi artinya Nabi yang berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah, ini kan Nabi yang berkata, ibadi. Ya ibadi. Kan ini perintah dari Allah. Tapi kenapa mengatakan hamba-hambaku? Ya, coba kita lihat. Kan Nabi tidak punya hamba. Yang punya hamba kan Allah. Tapi kenapa di sini menggunakan kata ya ibadi? Ya.
Padahal ini ada kata kul di depannya. Kalau tidak ada kul berarti Allah yang berkata, cocok. Jadi Allah katakan ya ibadi wahai hamba-hambaku. Tapi ini ada kata kul. Berarti pernyataan ini bukan dari Allah tapi dari Nabi. Katakanlah Muhammad ini. Jadi katakanlah di sini. Maksudnya katakanlah Muhammad. Ya. Katakanlah apa? Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Nah, artinya apa? Kata kunya Nabi Muhammad di sini sudah melebur menjadi satu dengan kunya Allah. Ya. Jadi akunya Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ya, kalau bahasa air gelasnya Nabi Muhammad sudah tidak ada. Sudah tertuang habis masuk ke dalam samudra. Sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana air gelasnya Nabi Muhammad dan mana samudra. Kenapa? Sudah dituangkan secara sempurna. Maka dikatakan ya ibadi ya, di sini. Nah, kita kembali lagi ke sini supaya kita lihat. Jadi kul katakanlah umat, ya ayuhan nas wa seluruh manusia, ini sungguhnya aku Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah Rasul Allah kepada kalian. Jami'ah semuanya. Ya. Jadi jami'ah semuanya. Ya. Sungguhnya aku Rasul Allah kepada kalian jami'ah semuanya. Maksudnya seluruh manusia. Makanya tadi kita lihat hadisnya apa? Di situ dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, ya. Wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad dan perintahkan juga kepada umatmu yang ketemu dengan zamannya Nabi Muhammad untuk beriman kepadanya. Kenapa? Karena jami'ah. Ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Siapa Allah yang mengutus aku sebagai Rasul? Dia yang menjadi pemilik kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. La ilaha illahu yuhyi wa yumit, dialah menghidupkan dan mematikan. Ya. Ini juga jawaban Nabi Ibrahim kepada Namrud. Siapa yang kamu sembah Ibrahim? Alladzi yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Ya, siapa rasulnya itu? An-Nabi. Tadi ar-Rasul, An-Nabi al-Ummi. Ya, berimanlah kepada Allah dan Rasul, ar-Rasul, An-Nabi al-Ummi. Alladzi yang yu'minu billah, yang juga artinya Allah telah juga mengimani Allah dan kalimatihi. Mengimani Allah. Ya, mengimani Allah. Mengimani Allah. Wa kalimatihi. Apa kalimatnya di sini? Nah, kita sudah bahas dulu pembicaraan tentang kalimat. Kalimat ini adalah orang, kita pernah sampaikan dulu. Jadi Nabi Muhammad itu percaya juga mengimani pengganti-penggantinya sampai yang terakhir. Kebetulan nanti kita bicara tentang 12. Ini berbicara sampai yang ke-12 nantinya. Kalimati itu sampai yang ke-12. Jadi, alladzi yu'minu billahi wa kalimati, ini untuk jamak. Wa kalimatihi. Ya. Dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, ini perintah untuk kita. Dan ikutilah dia Rasul, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Jadi hanya dengan mengikuti sang Rasul, peluang untuk mendapatkan petunjuk ada pada kita. Kita lihat di sini. Nah, ini kita baca di surat Al-Baqarah untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fil Quran, diwajibkan berpuasa karena pada bulan Ramadan itulah diturunkan padanya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, karena Al-Quran adalah hudal linnas, dan apa kata Nabi Muhammad? Ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Berarti fungsi Nabi sama dengan fungsi Al-Quran. Bisa dikatakan Al-Quran dan Nabi sama. Nabi itu adalah Al-Quran yang berbicara, an-natiq, sedangkan yang kita baca ini adalah Al-Quran yang samit, yang diam. Tapi sama-sama apa? Seluruh manusia. Syahrul Ramadan, alladzi unzila fil Quran, hudal linnasi. Di sini qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Jami'a artinya tanpa kecuali. Ya. Jemaah sekalian, kita mendengarkan berikut ini video tentang seorang Rabi Yahudi yang mengakui bahwa yang Zionisme itu adalah tidak benar. Dia berharap bahwa tanah-tanah Palestina dikembalikan semuanya kepada orang Palestina. Ini menarik.
Kenapa kita bicara? Karena kita bicara bahwa ada juga pengikut Nabi Musa yang bagus. Dan kita lihat pada video berikut ini. Cuma mohon maaf, ini tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi ini bahasa Inggris. Jadi nanti kalau ada yang agak-agak kurang mengerti, nanti di japri aja teman-teman kita, hewan kita dari Singapura atau Malaysia. Ya, mereka yang bagus, lebih bagus bahasa Inggrisnya. Nah, coba kita dengarkan berikut ini. The Zionists do not represent the Jewish people and certainly not speak in the name of the Holy Torah. The very name Israel was stolen by them. Authentic Jews around the world demand that the entire land and all rights be restored to the Palestinian people. As Jews, we say that our people would be more safe and our religion more respected under Arabs who believe in God and fear Him than under these heretics, Jews only by birth, who make war against Judaism and humanity. We pray for the speedy and peaceful dismantlement of the State of Israel, and for the time when Palestinians and Jews will once again live side by side in peace and harmony. Ultimately, we pray for the time when we will see the fulfillment of our prayers. May all people join together in one group to do the will of the Almighty wholeheartedly, with the revelation of the glory of the Almighty throughout the universe soon in our days. Amen. Nah, jadi tadi kita sudah dengarkan ya secara sepintas yang mengatakan bahwa Zionisme itu justru tidak benar. Yang ada sekarang di Palestina yang menguasai tanah Palestina Zionisme, tidak mewakili Yahudi kata dia. Intinya bahwa yang ditempati sekarang Israel adalah tanah Palestina dan harus dikembalikan semuanya. Yang menyatakan itu seorang rabi Yahudi. Ya. Nah, di sini apa kata Allah? Wa min qaumi Musa, dan dari kaumnya Musa. Ada juga satu umat itu tadi, satu kelompok juga dari kalangan Yahudi juga nih. Dan mereka membentuk satu umat juga yang menentang Zionisme. Wa min qaumi Musa, dan dari kaumnya Musa ada satu umat ya. Yahduna bil haq, mereka membimbing manusia dengan, maksudnya membimbing umatnya dengan kebenaran. Jadi mereka tadi percaya bahwa tanah yang di sana itu tanah yang Palestina. Yang datang ke sana itu bukan Yahudi, tidak mewakili Yahudi, itu Zionisme kata dia. Ya. Disebutnya tadi dengan heretik ya. Yahduna bil haqqi, menggait manusia dengan kebenaran. Ya. Jadi lihatlah Al-Quran. Ini Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, dan sampai sekarang. Walaupun ayat ini nanti secara spesifik kepada kelompok orang suci. Tetapi ada artinya apa? Faktanya ada bahwa ada kaum Musa yang juga yahduna bil haq, tetap membimbing manusia dengan kebenaran. Wabihi, dan dengan kebenaran ini ya'dilun, menegakkan keadilan. Kata tadi. Pernyataannya tadi sangat adil. Orang Palestina punya tanah itu semuanya. Dan dia katakan kalau bisa secepatnya dan komprehensif harus dikembalikan kepada Palestina, ya, supaya kita bisa hidup berdampingan dengan tenang, dengan damai, kan begitu tadi. Jadi yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, mereka membimbing manusia dengan kebenaran dan dengannya mereka juga berbuat adil, ya'dilun. Nah, jadi jemaah sekalian terbagi ada seperti itu. Dari kalau kaumnya Musa ada, kaumnya Nabi Muhammad juga pasti ada. Ya. Kaumnya Nabi Muhammad pasti ada. Coba kita lihat ayatnya. Ya. Ini ada beberapa ayat nih. Anbiya. Wa ja'alnahum, kami jadikan mereka a'immatan. Ada imam-imam nih. Nah, imam berarti kan memimpin umat tadinya. Jadi kalau umat harus ada imamnya. Kalau tadi kan disebutkan di sini adalah ummatun. Umat itu ada imamnya. Nah, coba kita lihat di sini. A'immah di sini bukan ummatun. Kalau umat itu bentuk jamaknya umamun. Ya, ini adalah a'immah, bentuk jamak dari imam. Kami jadikan mereka imam atau imam-imam, yahdu nabi amrina, menggait, membimbing manusia karena perintah kami. Jadi bukan mau-maunya. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kami wahyukan kepadanya perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi mereka tergait, mereka terpimpin, mereka tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, wa iqamas shalah, mendirikan salat, wa ita'az zakah, mengeluarkan zakatnya, wa kanu, dan mereka lana kepada kami abidin, mereka beribadah kepada kami. Ya. Surat Al-Araf nanti 181. Tadi kan kita baru sampai kepada 182.
59. Ya, sekarang ada nanti 181. Ya. Wa mimman khalaqna ummatun. Dan di antara manusia ada yang kami ciptakan. Ini dan di antara orang-orang khalaqna, kami menciptakan satu umat. Ini baru umat ini. Sama tadi di ayat yang kita baca di sini nih. Ini juga umat ini. Ya. Kalau Anbiya tadi a'immah. Kalau di sini adalah umat. Yahduna bil haqqi. Membimbing manusia kepada kebenaran wa bihadilun. Ini sama dengan ini. Kalau ini adalah ayat 159, kalau ini adalah 181. Bedanya kalau di sana tadi wa min qaumi Musa. Ini wa min qaumi Musa ini ummatun. Kalau di sini wa mimman khalaqna, bukan hanya kaumnya Musa, tapi memang ada manusia yang kami ciptakan sebagai umat yang membimbing manusia dengan kebenaran dan dengan kebenaran itu berbuat keadilan. Ya, ini dia. Nah, ya saya kira ini adalah ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita maju ke ayat terakhir. Ini adalah anak keturunan Nabi Yakub. Ya, ini kita bicara tentang 12 keturunan Nabi Yakub. Ya, angka 12. Jadi ini Yakub, ya, ini Nabi Yakub. Ya, ini adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini namanya adalah Israel, ya. Israel. Nanti ada ayatnya kita lihat, ya, Israel. Dan kita ambilkan dari Bible. Israel, ya. Jadi Yakub Israel. Nah, Yakub ini punya 4 istri. Satu adalah istri pertama adalah Lea, kemudian yang kedua Rachel. Kemudian Lea punya pembantu budak, namanya Zilfah. Rachel punya budak namanya Bilhah. Nah, Lea punya dari Nabi Yakub punya anak 6. Yang pertama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Levi, yang keempat Yuda atau Yehuda. Ya. Kemudian yang kelima Isakar, yang keenam Zebulun. Sedangkan budaknya Lea, namanya Zilpa, punya 2 anak dari Nabi Yakub, yaitu Gad dan Asher. Kemudian Yakub istri kedua adalah Rachel. Anaknya yang pertama Yosef. Yang kedua adalah Benyamin. Rachel punya budak namanya Bilhah. Juga punya anak dari Nabi Yakub yaitu Dan dan Naftali. Nah, jadi totalnya 12 ini. Kalau kita hitung ke bawah 12 ya. Sini 6, di sini juga 6 ya. 6 dari Lea, 6 juga dari 3 orang ini. Ada 3 orang masing-masing 2 anak ya. Nah, setiap anak ini punya simbol-simbolnya dalam di kalangan Yahudi. Ya, Ruben ini simbolnya, Simeon ini simbolnya. Masing-masing punya simbol ini menunjukkan aktivitas mereka, profesi mereka ya. Jadi ini semuanya ada. Nah, ini kita kutipkan Kejadian. Ya. Kita kutipkan Kejadian. Ya. Dari Holy Bible ya, Kejadian 35. Jadi ini cuma sekarang kita ambil langsung dari Bible ya, seperti tadi malam. Ya, hari Jumat, hari Senin malam. Ini Holy Bible ini. Jadi sekarang Holy Bible bisa kita download, ini gratis, percuma ya nih. Coba kita pencet ini, Holy Bible. Nah ini. Gitu. Ini kitab Kejadian ya. Nah, ini adalah Kejadian 35. Ya, kita ambil tadi di sini mulai dari 22b ini ya, 22b. Nah, tapi untuk menyebut bahwa Nabi Yakub tadi itu adalah Israel ada juga di sini. Di Quran juga ada, di sini juga ada nih. Coba kita lihat ayat 9 ini. Kitab Kejadian ini kitab pertama di Old Testament atau Perjanjian Lama di Injil ini pasal 35 ayatnya 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Tapi dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel ini. Jadi namamu Yakub, tapi dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Jadi namanya terkenal Israel, melainkan Israel. Itulah yaitu Israel yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia yaitu Yakub dengan Israel. Lagi firman Allah kepadanya, kepada Nabi Yakub, kepada Israel, akulah Allah yang Maha Kuasa.
Sama dengan innani anallah, ya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Yakub untuk mempunyai anak sebanyak-banyak. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Seperti itu dan seterusnya ke bawah. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, nabi-nabi atau orang yang baik-baik suruh punya anak banyak. Ya, biar mendidik anaknya menjadi anak baik, kamu gitu. Sekarang terbalik jemaah sekalian berbahagia. Ya. Hanya orang yang takut punya anak, tapi memelihara hewan ternak di rumahnya. Sekarang banyak orang yang tidak suka punya anak banyak, tetapi punya hewan ternak, ada kucing, ada anjing, dan sebagainya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, padahal ini kata-kata ayat ini beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga bisa menjadi satu bangsa. Nah, gitu. Nah, kita kembali ke sini. Ya, tadi ini adalah ayat 22 ini. Ya, kita teruskan ke bawah 22. Nah, ini dia nih. Kita ambil dari sini nih. Ya. Kita ambil dari sini nih. Ya. Nah, ini kita pindah ke sini nih. Jadi, kita sudah lihat sumbernya. Jadi, kita ambil dari Bible ya. Kitab Kejadian. Adapun anak-anak lelaki Yakub, ya, tadi Israel ya, ada 12 orang jumlahnya. Jadi sebutkan 12 orang jumlahnya. 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, tadi Lea. Anak-anak Lea adalah Ruben. Rubenlah merupakan anak sulung dari Yakub. Ya. Maksudnya anak Lea tadi dari istrinya Yakub dari Lea. Ya. Yang pertama Ruben, kemudian Simeon, kemudian Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Kemudian yang kedua Rahel. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Kemudian budaknya tadi Lea adalah Bilha. Budak perempuan Rahel. Ini budak perempuan Rahel dulu ya. Ini Rahel dulu ini. Budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Kemudian anak-anak Zilfa, budak perempuan Lea tadi, Lea di atas. Yaitu Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Nah, jadi lengkap, dan ini ada kesamaan-kesamaan dengan Al-Quran, walaupun di Quran tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan juga 12. Mari kita lihat. Waqatta'nahum itsna asyara asbata umama. Dan kami bagi mereka menjadi 12 asbat, ya, suku-suku, umat-umat. Jadi satu suku menjadi satu umat, satu imamnya nanti, satu pemimpinnya. Jadi waqatta'nahum isnata asyarata asbata, kami bagi-bagi mereka menjadi 12 ya. Isnata asyarata, 12 asbat ya. Asbat itu dari kata asbat ya, di dalam Al-Quran itu ada asbat. Kalau asbat itu biasanya keturunan suci ya. Wa wahayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa idis tasqahu qaumuhu, supaya memberi makan kepada kaumnya dengan cara idrib biasaka, pukulkanlah tongkatmu al-hajar kepada batu, fan bajasat, maka memancarlah minhu daripada batu itu isnata asyarata aina, 12 mata air lagi di sini. Jadi di ayat 160 ini tertulis 2 kali 12 ya. Angka 12 2 kali ya. Isnata asyarata, di sini isnata asyarata ya. Karena ada 12 suku, harus ada 12 mata air juga. Ya. Kada alima kullu nasin masyrabahum. Setiap umat mengetahui tempat minumnya. Wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna, dan kami menaungi mereka dengan gamam, awan, dan kami turunkan kepada mereka makanan al-manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan dan minumlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kalau kalian bermasalah, ma zalamuna, kata Tuhan, bukan kami yang menzalimi kalian. Walakin kanu anfusahum yazlimun, mereka sendiri yang menzalimi dirinya. Apa maksudnya 12 ini? Ya, ini juga mempunyai makna batin, yaitu bahwa setiap selesai Nabi ada 12 penggantinya, dan pengganti-pengganti Nabi itulah yang menjadi mata air kecemerlangan. Aina, yang kepadanya lah kita harus makan dan minum. Kalau kita makan dan minum dari dia, itu tidak thayyibat, tidak baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi Al-Quran mengatakan harus thayyibat. Ya, dan melalui mereka disebut dengan ain.
Kebetulan kata ain ini juga muncul dalam ayat yang berbicara tentang al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira di surat Al-Insan. Yang ayat-ayat itu turun berkenaan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra dan anaknya Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sayangnya waktu kita sudah hampir habis ya, jadi kita tidak bisa kembangkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin juga ada kelebihannya, juga mohon dimaafkan, karena kalau kurang dan lebih sama-sama salah. Ya, yang namanya kebenaran, ya seperti yang datang dari Allah, dan inilah kitab suci Al-Quran. Jadi kalau saya ada yang kurang itu dari saya, ada yang lebih juga dari saya, dan mohon dimaafkan. Jangan diambillah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari Allah itulah pasti benar al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah gaya penyelitan kisah Nabi Musa tiba-tiba terselit Nabi Muhammad SAW dan ciri-ciri yang orang-orang ikutinya tadi, apakah ini juga kasus yang sama, style Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33, tengah bercerita pasal isteri-isteri Nabi, tiba-tiba terselit siapa itu Ahlul Bait yang sebenar. Sebab akhirnya nanti daripada Muhammad akan lahir 12 keturunan para imam-imam suci yang Allah pilih sendiri, bukan manusia pilih. Beri kaitan dan pencerahan ni sebab kita dah tahu daripada awal mata air adalah sumber wahyunya. Barakallahu fi afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini menarik ya kesimpulannya Pak Nur. Jadi bahwasanya di tengah-tengah cerita Nabi Musa benar-benar muncul cerita Nabi Muhammad. Ini menarik. Dan saya kira ini adalah pelajaran yang sangat besar. Yaitu bahwa ketika Allah berbicara tentang Nabi Musa itu kan paling panjang ya. Kita ulangi lagi bahwa di surat Al-A'raf ini pertama bicara tentang Nabi Adam. Panjang, tapi masih lebih panjang lagi tentang Nabi Musa. Kemudian yang lain pendek-pendek. Nabi Nuh ada tapi tidak panjang. Lebih pendek lagi Nabi Hud. Kemudian Nabi Saleh itu tidak panjang ceritanya. Kemudian Nabi Lut tidak panjang. Kemudian Nabi Syuaib kita ketemu juga. Tapi begitu masuk Nabi Musa ini panjang sekali jemaah sekalian. Ya. Terus panjang sekali, sudah berapa pertemuan ini Nabi Musa terus kita bahas. Ya. Setiap pertemuan aja sudah 5 ayat. Ya. Jadi mungkin sudah sekitar 5 kali pertemuan atau mungkin sudah 2 minggu ya kita bicara Nabi Musa. Jadi kalau 2 minggu kan berarti 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan kali 5 sudah 30 ayat kurang lebih. Bicara tentang Nabi Musa. Ya. Tapi hebatnya dan indahnya di tengah-tengah berbicara tentang Nabi Musa, tiba-tiba berbicara tentang Nabi Muhammad yang dikatakan disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ya. Kira-kira maksudnya apa ini jemaah sekalian? Saya kira kesimpulannya cuma satu, yaitu bahwa ketika Allah berbicara tentang Nabi-Nabi, terutama Nabi Musa, sebetulnya berbicara tentang Nabi Muhammad. Bahwa kalau Nabi Musa saja mempersiapkan penggantinya namanya Harun, padahal baru mau pergi 40 hari. Masa iya Nabi Muhammad tidak melakukan seperti itu? Satu. Yang kedua, rusaknya agama Yahudi, agama Nabi Musa, ketika mereka mencari pengganti sendiri, yaitu Samiri, dan menolak pengganti yang dipersiapkan dan ditunjuk oleh Nabi Musa, yaitu Harun. Itulah awal kerusakan daripada agama Yahudi. Dan kita lihat juga, baca juga Bible ataukah Holy Bible, Injil juga kita lihat ada kerusakan di dalamnya. Tiba-tiba Harunlah yang salah. Samiri malah diselamatkan di sana, tidak disebutkan. Ya, jadi dengan demikian ada persamaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Sehingga kemudian di tengah-tengah cerita Nabi Musa, di cerita Nabi-Nabi muncul, di tengah Nabi Musa muncul Nabi Muhammad. Nah, hal yang sama terjadi pada surat Al-Ahzab, kata Pak Nur tadi, bahwa di tengah-tengah berbicara tentang istri-istri Nabi, tiba-tiba ada kata-kata innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini relevan sekali. Ada kesamaan ya. Jadi kalau kita menggunakan kiasnya sama ya. Di sana adalah cerita Nabi Musa, tiba-tiba muncul spesifik Nabi Muhammad. Di At-Tahrir, di Al-Ahzab secara umum bicara tentang istri-istri Nabi, tapi tiba-tiba secara spesifik
tentang keluarga Nabi Ahlul Bait. Innama yuridullah liyuzhiba ankum, yang tadinya berbicara tentang kunna, tiba-tiba berubah jadi ankum ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Terima kasih banyak Pak Nur mengingatkan ini. Yang lain lagi? Ustaz, Goni Ustaz. Ya silakan Goni. Oke Ustaz, untuk Goni Ustaz ya, katanya kan Nabi Muhammad kan pengaruh kan seluruh alam Ustaz. Nah kalau misalnya ikan hiu itu kan jahat Ustaz. Datang kejahatan itu dari mana tuh, Ustaz? Ini Gani menghilang ya? Atau saya menghilang ini? Ganim. Halo Ganim. Ustaz. Ganim tadi terputus Ganim. Sudah sampai ikan hiu yang jahat Halo tadi. Ustaz. Ya udah kedengaran ya? Sampai yang saya dengar kali ikan hiu yang jahat. Ini ya. Iya Ustaz. Nah kejahatan itu dari mana Ustaz? Kan hiu kan itu kan apa? Jahat Ustaz. Udah. Iya itu Ustaz. Baik. Selain daripada manusia, tidak boleh ada yang disebut kata jahat. Karena jahat itu berlaku pada yang mengetahui hukum-hukum. Ya. Sedangkan hewan-hewan tidak mengetahui hukum-hukum, tidak punya akal. Ya. Jadi kita ulangi, tidak berlaku kata jahat. Ya, kalau kita berlakukan jahat pada hiu, ya angin puting beliung jahat juga. Kalau gitu. Kenapa? Kalau datang tornado itu kan menghancurkan rumah-rumah orang, itu jahat juga. Nah gitu. Gelombang yang besar, tsunami, jahat juga. Nah, enggak begitu. Jadi kita ulangi, terminologi jahat itu kan sudah punya nilai namanya, penilaian. Kalau sudah punya value, nilai baik buruk, jahat dan soleh, itu sudah berkaitan dengan orang yang berakal. Ya. Bayi misalnya yang pipis di pangkuan ibunya, apa kita sebut jahat? Ya tidak, karena belum punya akal, kamu gitu. Ya. Jadi kalau ada bayi, karena bayi itu belum sempurna akalnya, pipis di pangkuan ibunya, ya bisa dikatakan jahat. Ya, kenapa? Karena dia nggak ngerti ya apa namanya kejahatan itu. Jadi ulangi, jahat itu diberlakukan bagi mengerti makna kata jahat. Karena itu adalah namanya terminologi hukum. Sedangkan yang bisa diberikan hukum adalah hanya manusia. Makanya tidak pernah ada di dunia ini pengadilan terhadap anjing. Tidak ada pengadilan terhadap harimau. Tidak ada. Yang ada adalah pemilik anjing. Kalau melepaskan anjingnya itu bisa. Jadi kalau ada pemilik anjing melepaskan anjingnya, padahal anjingnya anjing herder yang besar, yang galak, nah itu yang dihukum pemiliknya, bukan anjingnya. Gitu. Jadi begitu kan. Jadi tidak bisa kita katakan jahat kepada harimau, kepada hiu, kepada macam-macam. Ya, kenapa mereka kerjanya makan? Ya, memang begitu sifatnya, dia makan daging, dia karnivora. Kalau dia karnivora, ya bukan hanya yang dimakan ikan, kita bisa dimakan, namanya karnivora. Seperti contoh harimau itu karnivora. Itu bisa makan orang, karena dia makannya daging. Seperti itu. Ketika harimau memakan orang, dia tidak melihat sebagai manusia. Ya lihatnya sebagai daging. Ya ini daging kok. Dia tidak bisa bedakan mana menjangan, mana kambing, mana orang. Bagi dia hanya daging saja. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, cuma sekalian kita Ada permintaan doa, Ustaz. Ya. Kita keluar dulu ya. Kita ada permintaan doa, jadi kita kesini ya. Untuk Nurjana ya baik. Kita bacakan Fatihah saja untuk Nurjana supaya diberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna dan diberikan juga sifat-sifat ikhlas, sabar dan tawakal supaya selain sembuh, kita ini sebagai manusia diharapkan selain kita lebih sehat jasmaninya, lebih sehat rohaninya juga. Bahkan lebih penting lagi sebetulnya rohani kita, karena rohani itulah yang menjadi intisari daripada manusia. Oleh sebab itulah kita doakan semoga Ibu Nurjana, itu Bu Upi, diberikan kesembuhan lahir batin. Ala hadiniya walikunatin salihah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Khusus untuk kesembuhan Ibu Upi, Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali munajjil faraisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.